Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Impact CNBC Indonesia. Dan malam ini di studio kita, kami akan berbincang dengan seorang yang mengerti dan juga mengambil andil di dalam membangkitkan potensi sektor kehutanan dalam pembangunan nasional ke depan, yang tentunya ada hubungannya dengan sesuatu yang sedang ramai dibicarakan, carbon credit. Dibicarakan di dunia internasional, dan kita melihat bahwa dengan keikutsertaan Amerika Serikat kembali ke dalam perjanjian Paris, seperti yang disampaikan oleh Presiden terpilih atau elect Biden, ini tentunya akan menjadi satu isu atau satu topik yang tentunya menjadi sangat penting bagi Indonesia. Selama 1 jam, kita akan mencoba untuk berbicara secara intelektual mengenai apa sebetulnya carbon credit tersebut. Apakah itu merupakan sesuatu yang dapat menguntungkan Indonesia? Bersama dengan Reza Suarga, kita akan berbincang soal untung rugi perdagangan karbon dan potensi Indonesia dalam sektor ini, dan apakah kontribusi yang dapat diberikan kepada ekonomi dan pendapatan Indonesia. Inilah Impact bersama saya. Sudah hadir bersama saya di sini Reza Suarga, Direktur Utama Global Alam Lestari, yang juga adalah anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Selamat malam Bung Reza. Malam Chief. How are you Chief? Kita terpaksa harus berbicara dengan satu screen di sini karena COVID ini masih tetap belum berlalu. Jadi kita mohon maaf Bung Reza. Bung Reza, di sini kita mendatangkan Anda untuk sedikit berbicara mengenai carbon credit. Tapi sebetulnya saya ingin mengetahui apa background dari Bung Reza Suarga ini sehingga bisa berbicara mengenai carbon credit atau mengenai verified carbon units. Terima kasih Pak Peter. It's an honor for me to be here. Saya memang sejak 90-an sudah berkecimpung di bidang kehutanan, dari mulai logging, HPH, HTI, kemudian ya sekarang saya mendapat kesempatan juga untuk mengelola carbon project, sebuah hutan yang kita restorasi, kita konservasi seluas 23.000 hektar di daerah Sumatera Selatan, di Musi Banyuasin, yang memang ini satu challenge yang menarik. Jadi perjalanan saya memang tahun 99 saya sudah menjadi wakil ketua umum Carbon Team. Saat itu memang belum ada yang mengerti soal karbon. Di 1990? 99. 21 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu, ketika itu Indonesia baru reformasi, kemudian kita
boleh dikatakan dibredel habis-habisan oleh IMF, padahal kita saat itu sangat jaya di sektor kehutanan. Mungkin Pak Peter juga tahu zaman waktu itu, tapi kita memang seperti seolah dipaksa supaya sektor perkayuan itu di sunsetkan begitu ya. Nah kemudian memang ada diskors karena isu lingkungan. Karena Karena dianggap kita merusak lingkungan. betul. Karena kita memotong pohon seenaknya. Yes. Salah atau benar? Kalau bicara orang hutan, orang forestry sebetulnya tidak sepenuhnya salah. Sedikit salah. Kalau yang salah itu oknum yang tidak disiplin. Kalau berbicara kebijakan dan teori dari forestry itu kan dulu kita mengenal tebang pilih tanam Indonesia, selective cutting dan seterusnya. Sebetulnya kalau itu dijalankan harusnya kita mendapatkan regenerasi suksesi yang berkesinambungan. Tetapi yang namanya perjalanan mungkin memang banyak praktis yang tidak sesuai. Sehingga akhirnya Kenapa bisa ada praktis yang tidak sesuai? banyak Pemerintah tidak tegas atau bagian dari pemerintah ikut bermain? kombinasi mungkin ya pada zaman itu. Tapi bottom line-nya sekarang kita memang sudah jauh lebih bisa menata. Ya saya melihatnya di satu sisi memang terjadi semacam evolusi dari bisnis perkayuan kehutanan itu, dari logging ke sawn timber dulu, dari sawn timber ke plywood, dari plywood ke pulp and paper. Sekarang saatnya orang berbicara karbon, gitu artinya karbon kredit. Tapi saya mau kembali dulu pertama sebelum kita berbicara mengenai karbon. Pak Risa, Bung Risa Suarga, jadi mengertilah keadaan kehutanan dan juga mengerti apa penghijauan lingkungan hidup dan reforestation atau deforestation. Mengerti masalah itu dulu. Ya, saya terus belajar. Ya, artinya pengalaman saya memang ikut terlibat dalam hampir rangkaian itu semua. Dalam hal ini saya juga terus terangin ingin sedikit, bukan melakukan kritik. Kadang-kadang kalau kita menyampaikan fakta yang benar, kadang-kadang itu dianggap kita menyerang pemerintah. Ya. Betul? Dan kita tahu pada waktu itu, pada tahun 90-an, telah terjadi pembalakan hutan yang luar biasa. Ya. Pencurian hutan yang luar biasa, yang justru dilakukan dan di-backing oleh oknum-oknum yang mempunyai tanda pangkat. Betul apa tidak? Saya pikir tidak sepenuhnya betul ya. Artinya Saya nggak menuduh, saya menanya. kalau saya melihatnya justru tren itu terjadi deforestasi yang sangat masif itu di era transisi reformasi. Jadi kalau saya tidak memuji Orde Baru lebih bagus dalam pengertian yang semantik begitu ya, tapi saya pikir dulu tata aturan law enforcement memang jauh lebih baik daripada di era reformasi. Jadi, Tapi pembalakan itu sudah terjadi sudah sejak terjadi, Orde Baru. sudah terjadi. Betul kan? Betul. Tapi deforestation rate-nya Dan dilakukan dengan banyak mempunyai backing. Oh itu. ya, iya betul. Tapi Nah, kita ingin menempatkan masalah pada kedudukan yang sebenarnya. Jadi ini kan kita untuk mengkoreksi diri, bukan Betul. jadi kita mengkritik untuk mengkoreksi, bukan untuk menjatuhkan atau justru Setuju. menghina atau justru menuduh orang. Betul. Jadi kalau zaman saat itu kan memang pemilik HPH rata-rata ada ya mungkin boleh dikatakan pejabat, mantan pejabat di belakangnya begitu ya. Kemudian eksekutornya biasanya para pengusaha. Nah, mungkin praktek-praktek itu yang notabene banyak yang disalahgunakan, tetapi tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan yang bagus yang masih Betul, bisa bertahan. bukan. Gitu. Sebentar Pak, tadi dikatakan bahwa kita oleh IMF dan World Bank dan WWF dituduh. Ya. Ya, HPH resmi itu adalah Betul. orang mendapatkan izin untuk melaksanakan penebangan hutan untuk replantation. Bukan itu yang saya maksud, bahwa banyak terjadi pembalakan yaitu pencurian logging.
yang kita melihat di sungai-sungai yang ada di Sungai Barito, yang ada di sungai-sungai di Kalimantan, dan secara bulk itu ditarik ke Malaysia. Ya. Itu terjadi ya? Terjadi kalau saya ikuti dulu datanya memang ada time series lah. Artinya terjadi. Jadi terjadi ya? Ya, terjadi. Itu aja yang kita harus tegaskan dulu. Ya. Jadi seingat sebetulnya ini ada benarnya juga. Bahwa kita itu harus memperbaiki. Of course. Maksudnya memperbaiki keadaan lingkungan kita yang pada saat itu memang rusak porak-poranda. Betul, Pak? Betul. Anda bagian dari itu? Mencuri? Kalau mencuri saya pikir tidak ya. Dalam pengertian sejak dulu kan sudah ada juga yang disebut sustainable forest management. Jadi ya zaman dulu mungkin zaman Pak Peter juga kita kenal kejayaan PT ITSI misalnya ya. Contoh itu HPH yang bagus menjadi show window di zaman hancur. Tapi kemudian menjadi hancur begitu kan. Saya kurang itu paham. Bukan pembalakan, mismanagement kalau itu. Benar. Jadi artinya multi multifaset kesalahan. Right, multifaset kesalahan yang memang kita harus sadari sehingga ada bagusnya juga orang sekarang mengatakan perkayuan itu sunset industry, tapi saya melihat itu sudah menemukan semacam equilibrium. Jadi supply and demand dari kayu itu sendiri sudah menemui suatu titik di mana artinya tidak ada growth yang terlalu berlebih sehingga kita bisa menjaga ke depannya itu bisa menjaga. Boleh dikatakan bahwa kita sekarang lebih tertib, tidak ada lagi pembalakan hutan, tidak ada lagi pencurian kayu, dan bahwa mereka yang memang mendapatkan izin untuk mengelola hutan itu melakukan juga reforestasi atau replantation daripada apa yang mereka balakan berdasarkan RKT, RKL dan sebagainya. Apakah itu sekarang lebih tertib? Di satu sisi iya, di lain sisi juga demand-nya yang saya bilang tadi tidak sebanyak dulu. Artinya growth-nya boleh dikatakan tidak semasif dulu. Sehingga mungkin karena orang keperluannya juga sudah sadar lingkungan. Iya, saya pikir kombinasi itu. Dan saya lihat memang Tuhan memberikan satu anugerah dan untuk berpikir juga bagi masyarakat kita untuk bisa melakukan pembenahan dan saya lihat kombinasi antara bisnis kayu tetap memang masih ada, tetapi dalam bentuk yang lain mereka lebih memanfaatkan teknologi sekarang, jadi jauh lebih efisien. Yang penting Pak Reza, kalau saya tanya, mungkin pertanyaannya langsung saja, lebih tertib dalam melaksanakan kelestarian atau penghijauan kembali daripada apa yang telah ditebang. Saya rasa boleh dibilang begitu. Ya. Pak Reza, jadi kita sekarang berbicara khusus mengenai satu topik, yaitu ada green energy, ya, ada kita lihat carbon credit, kita melihat VCU atau Verified Carbon Unit. Saya ingin bertanya, Bung Reza, apa yang dinamakan carbon credit? Carbon credit itu adalah satu terminologi organik kalau kita buka Wikipedia. Jadi di mana suatu pihak bisa menjual atau memperdagangkan penyerapan emisi yang bisa dihasilkan oleh project-project atau carbon project mereka. Tapi umumnya yang bisa diperdagangkan itu adalah emisi ekuivalen yang sudah bersertifikasi. Jadi kalau carbon project yang belum bersertifikasi sulit untuk diperdagangkan. Begini, Pak Reza mungkin menyatakan sesuatu yang terlalu sudah teknis. dimengerti oleh Pak Reza. Yang kita inginkan, apa itu carbon credit? Carbon credit ya sebetulnya
sederhananya ya mungkin kalau kita bisa analogikan, Pak Peter misalnya mengeluarkan satu, ya sehari-hari tentu kita membuang emisi ya. Atau saya mempunyai industri yang Ya, industri atau mobil. Pak mobil Peter yang mengeluarkan banyak asap CO2. mengeluarkan bahkan bukan CO2, CO ya, karbon monoksida. ya. Berarti itu kan mengotori C2 mengotori atmosfer, mengotori udara. Kemudian Pak Peter hitung emisi Pak Peter itu sekitar 100.000 ton misalnya per tahun. Kemudian Pak Peter ingin terpanggil untuk, waduh, saya ini dosa. Gimana saya untuk membersihkan dosa ini? Padahal mobilnya Pak Peter sudah tidak bisa lagi diutak-atik untuk bisa menjadi sebuah mobil yang mobil listrik misalnya. Apa yang bisa dilakukan? Ada mekanisme Pak Peter bisa meng-offset dosa-dosa Pak Peter mengotori lingkungan itu dengan either invest atau membeli carbon offset begitu, dan itulah carbon credit yang disebut carbon credit secara mudah gitu ya. Dari mana belinya? Belinya mungkin bisa melihat project-project seperti yang saya lakukan misalnya, karena di situ saya sudah disertified untuk bisa memberikan suatu produk yang bisa menyerap kira-kira dosa-dosa tadi dari berbagai pihak yang mengotori lingkungan. Boleh saya rangkum? Boleh. Jadi sebetulnya kalau ada industri seperti industri semen umpamanya, atau industri kimia, atau industri penghilangan minyak, banyak mengeluarkan emisi, banyak mengeluarkan C2 ya. CO2, CO, ada metan juga, ada NH4. Nah, ini ada banyak unsur-unsur yang sebetulnya mencemarkan lingkungan. Betul. Ya. Dan ini keluar ke dalam stratosfer kita, atau keluar di dalam lingkaran ozon Indonesia, lingkaran ozon dunia, menyebabkan pencemaran yang luar biasa. Dan ini sebetulnya membuat pemanasan bumi, betul? Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan dunia agar supaya, apakah pabrik-pabrik itu harus ditutup? Pendekatannya sekarang ada beberapa hal. Jadi pabrik-pabrik atau negara-negara maju itu kemudian melakukan yang disebut penurunan emisi, bisa dengan teknologi misalnya. Jadi industri-industri itu melakukan reformasi dari penggunaan fossil fuel misalnya bahan bakar batu bara misalnya, kemudian dia merubah menjadi penggunaan solar cell misalnya, sehingga itu atau gas. Jadi dia bisa dihitung penurunan sehingga emisinya, pencemarannya menurun. Tetapi kan tidak automatically menghilangkan seluruh dosa dia mencemari lingkungan. Nah, dari mana itu sisanya yang kalau ingin kita supaya dianggap tidak betul-betul mencemari, ya mau tidak mau kita harus offset, harus kita beli. Beli apa? Beli carbon credit. Beli. Di mana belinya? Di toko serba? Belinya itu jadi ada sebuah badan sertifikasi. Kalau sebagai contoh ya, kita seperti project saya itu di-certified oleh sebuah lembaga sertifikasi internasional namanya VCS, Verified Carbon Standard, sekarang bernama Verra, yang berkedudukan di Washington DC. Dia bertindak juga seperti custodian. Jadi kalau dia memberikan sertifikasi terhadap proyek-proyek karbon seperti yang saya lakukan, itu diregister. Nah, orang yang mau melakukan offset. Pak Risa, kita harus jeda sebentar, tapi saya ingin mungkin saya mengerti apa yang Pak Risa katakan. Tapi belum tentu pemirsa mengerti. Ya, tapi yang menjadi masalah adalah sebuah industri yang mengeluarkan
emisi karbon. Emisi karbon itu berada di dalam ozon, di dalam lingkaran atmosfer dunia ini. Betul. Untuk menghilangkan itu harus diserap, betul. Kurang lebih seperti itu. Siapa yang bisa menyerap itu? Yang bisa menyerap tentu pohon-pohon, kalau secara teori kan. Oh, jadi itu sebetulnya yang dinamakan adalah penyerapan daripada pencemaran yang dilakukan oleh industri itu, yang mengeluarkan sebetulnya CO2, ya. Itu sebetulnya dapat diserap oleh kawasan yang banyak pohon. Kurang lebih seperti itu. Itu kan sebetulnya. Iya. Jadi kita akan bicara mengenai carbon credit mungkin sesudah ini untuk lebih memperjelas, karena karbon ini, kredit ini merupakan satu isu yang menurut hemat saya menjadi isu yang topik yang hangat, tapi banyak orang yang tidak mengerti. Betul. Kita jeda sebentar. Pemirsa, kita masih bersama dengan program Impact dan kita masih bersama saudara atau Bung Reza Suarga berbicara mengenai carbon credit untuk lebih sedikit memberikan gambaran kepada Anda apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan carbon credit. Tetaplah bersama Impact, kita akan kembali sesudah jeda berikut ini.